Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sala Fariza, peserta Latsar Gelombang 1 Angkatan 5 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman belajar saya pada agenda ketiga Sinkronus 3, yaitu tentang manajemen pengelolaan ASN. Manajemen pengelolaan ASN merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap ASN agar SDM di lingkungan pemerintahan dapat bekerja secara profesional, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip sistem merit. Manajemen pengelolaan ASN itu terbagi dua. Yang pertama, manajemen PNS, yang kedua, manajemen PPPK. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang manajemen PNS, dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan sampai dengan perlindungan. Nah, untuk tahapan proses pengadaan CPNS itu dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengumuman formasi, seleksi administrasi, SKD, SKB, pengumuman online, pemberkasan dan penetapan NIP, dan akhirnya masa prajabatan atau Latsar. Untuk pangkat dan jabatan PNS, pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang dalam struktur kepegawaian ASN berdasarkan kualifikasi kerja, masa kerja, dan prestasi kerja. Sedangkan jabatan itu adalah posisi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu organisasi. Nah, bisa dilihat untuk pangkat dan jabatan itu ada jabatan pimpinan tinggi, lalu ada jabatan administrasi, dan juga ada jabatan fungsional. Pengembangan karir dan pola karir ASN. Pengembangan karir adalah pengembangan kompetensi yang mencakup kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, integritas, dan moralitas. Untuk pola karir sendiri adalah keselarasan antara potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Mutasi dan penilaian kinerja PNS. Setiap PNS dapat dimutasi meliputi dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat dan daerah, antar instansi daerah, dan keperwakilan RI di luar negeri. Penilaian kinerja itu tujuannya untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Dasar penilaiannya berupa perencanaan kinerja tingkat individu dan unit atau organisasi, indikator dan fokus penilaiannya, target, capaian, hasil, manfaat, dan perilaku PNS. Nah, terkait gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS. Gaji pokok, lalu tunjangan berupa tunjangan kinerja dan atau tunjangan kemahalan, lalu ada fasilitas. Nah, terakhir mengenai cuti dan pemberhentian PNS. Cuti yang didapatkan PNS itu berupa cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersama, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. Nah, untuk pemberhentian PNS sendiri itu bisa dengan hormat, lalu tidak dengan hormat, dan juga dapat diberhentikan sementara. Baiklah, sekian pengalaman belajar saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.